Jadi Nabi Muhammad punya kewenangan, mandat langsung dari Allah untuk menjelaskan Al-Quran. Nah yang menarik adalah, lalu saya tuliskan ini, relasi antara Al-Quran dengan hadis. Fungsi hadis yang pertama adalah menegaskan kandungan Al-Quran. Misalnya ada ayat, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, kalau mau sholat basuh muka, tangan, kepala dan kaki gitu. Itu ditegaskan oleh Nabi. Nanti ada hadis-hadis tentang wudu. Yang kedua menjelaskan kandungan Al-Quran. Misalnya Al-Quran bilang wa aqimus sholah, dirikanlah sholat. Ada berapa puluh itu ayat wa aqimus sholah? Ada yang tahu berapa puluh, Pak? Kita nggak sempat ngitung ya. Ada puluhan lah. 67 atau berapa gitu. Bapak hitung lagi biar nanti nggak ada yang dikerjain gitu, baca buku Quran tuh 1, 2, 3 kan keren tuh, Pak. Ya Allah, Bapak kenapa itu dari pagi sampai sore megang Quran lagi ngitungin waqimus sholah itu. 67-an lah ya, perintah sholat. Tapi perintah sholat nggak ada detailnya, Pak. Yang ada detailnya di hadis. Shollu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kamu sebagaimana aku salat. Nah itu Nabi ajarin caranya salat. Kemudian haji, wa atimul hajja wal umrata lillah, atau al hajju asyurum ma'lumat, haji. Cara hajinya gimana? Nabi yang ngajarin. Khudhu anni manasikakum, ambillah manasik hajimu dariku, aku ajarin satu persatu manasiknya. Berarti tanpa hadis Al-Quran nggak bisa diamalkan, Mbak. Nggak bisa diamalkan. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Gimana cara ngitung zakat? Kalau saya punya hewan ternak, berapa zakatnya? Bingung. Nggak ada di Quran. Lagian kenapa Quran nggak detail sih? Kalau Quran detail, Qurannya tebel, Pak. Kalau Qurannya tebel, nggak bakal hatam kita itu. Bayangkan sholat saja, wa aqimus sholat, dirikanlah sholat, lalu ayat lanjutnya dijelaskan rukun sholat, ble 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 ble, syarat sholat, ble ble ble. Kita nggak hatam-hatam. Lawang Quran cuma 30 juz, 6.236 ayat aja kita hatamnya juga nggak tiap hari ya. Mungkin ada yang tiap hari ya, alhamdulillah ya. Ada yang 3 hari sekali, ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali, ada yang setahun sekali. Tapi hatam itu pun karena Qurannya tipis. Kalau Qurannya tebel, Qurannya detail, kita akan sulit membacanya, kita akan sulit menafsirkan, kita akan sulit menghatamkan. Jadi ketika Quran itu cuma wa aqimus sholah, itu kita bersyukur, oh untung cuma perintah aqimus sholah. Kalau ayat lanjutnya adalah tata cara sholatnya, wah jadi tebel. Idza qumtum ila sholati faghsilu, kalau kamu mau sholat basuhlah kepala, muka, tangan. Lalu kemudian ayat lanjutnya adalah tata cara wudhu. Ya jadi tebel Qurannya. Jadi ada untung, ada hikmahnya. Al-Quran nggak tebel-tebel. Karena itu kita butuh hadis. Nah hadis itu menjelaskan yang disampaikan Quran secara global. Nah kemudian Al-Quran juga menjelaskan hukum dan aturan yang tidak ada dalam hadis itu menjelaskan hukum dan aturan yang tidak ada dalam Al-Quran. Itu fungsi hadis. Nah, jadi gini Pak, hebatnya Al-Quran adalah satu-satunya bacaan yang kompatibel dengan semua kepala itu Al-Quran. Ini berulang kali saya sampaikan dan menurut saya ini luar biasa hebat. Bapak kalau suka film horor, misalnya film horor, suka nonton film horor, itu kalau suruh nonton film drama Korea kurang enak. Ini kapan keluar setannya gitu, dari tadi pacaran mulu gitu. Nggak ada setan di drama Korea. Atau kalau kita suka nonton film kartun, lalu suruh nonton film misalnya Sherlock Holmes misalnya, kita akan mikir mulu, nonton film mikir capek, enakan nonton kartun, jatuh cuma gepeng, ditiup, gede lagi. Kan kartun begitu. Saya nggak tahu, di antara Bapak ini mungkin kalau saya survei, lebih suka baca novel atau nonton film. Misalnya ada film Dilan, yang heboh kemarin tuh. Lebih suka baca novelnya atau nonton filmnya? Sebagian suka film, sebagian suka novel. Ayat-ayat cinta, Pak Habibur Rahman Shirazi. Suka novelnya atau filmnya? Ada yang suka filmnya, ada yang suka novelnya. Kalau saya suka novelnya.
Jadi kalau dibilang perempuan itu cantik, lalu saya bisa mempersepsikan cantik versi saya. Dan mungkin versi Bapak beda cantiknya. Lebih bisa ngayal kita kalau baca novel. Tapi ada yang bilang, enggak, enakan film. Nah, berarti otak kita itu punya kecenderungan. Dan hebatnya Al-Quran itu cocok pada semua kepala, Pak. Ini saya pernah nulis tahun 2007, nulis buku, judulnya Agama dan Radikalisme di Indonesia. Saya meneliti tulisan Imam Samudra. Dia punya buku, bukunya di Bredel. Ketika di Bredel, saya langsung telepon teman-teman di daerah, dapat bukunya tuh. Satu di Kalimantan saya lupa, Banjarmasin. Satu lagi di Kediri. Karena belum sempat ditarik sama pemerintah, saya beli itu. Termasuk saya pernah mendownload situs ansor.net. Ansor.net itu situs isinya cara bikin bom itu, Pak. Terus kalau kita mau ngebom, pilih targetnya di mana. Kalau kita diserang itu, ditangkap di mall itu, cara kaburnya gimana. Kalau di sawah, cara kabur itu saya sempat download tuh. Dari jam 9 malam di warnet sampai jam 3. Jam 3 mati lampu, hilang semua datanya tuh. Saya download lagi, Pak, dapat setengah. Karena habis itu nggak bisa dibuka lagi, sudah ditutup. Dapat setengah, saya simpan sebagai alat penelitian. Nah, di buku Imam Samudra itu penuh dengan Al-Quran, Pak. Ngomong perang, meledakkan diri, bom apa, ayat Quran penuh. Itu berarti kompatibel sama orang yang radikal. Di waktu yang sama ada banyak juga ustadz yang ramah, yang ngajarin kita santun, yang kalau ditampar pipi kanan kasih lagi, yang ini belum ditampar gitu. Atau misalnya ada yang ngeritik begini, ngapain sih main bola, satu bola direbutin gitu. Udah gitu lari-larian capek, enakan kalau main bola sampai di gawang lawan kita assalamualaikum akhi, saya mau nendang bola izin, lalu kipernya bilang waalaikumsalam silakan, tembak gol gitu kan, lalu gantian kita nyerang gol, akhirnya kedudukan sama 30-30. Setelah itu ditutup dengan muhasabah. Nah, orang-orang yang begitu pakai Al-Quran ternyata. Orang yang begitu pakai Al-Quran. Bapak Ibu kalau akrab dengan pemikiran teman-teman liberal, JIL, itu pakai Quran, Pak. Jangan kira nggak pakai Quran. Dan teman tradisional, kayak saya ini tradisional, sarungan, ini di sini pakai celana, orang habis ikut acara sekolah ya, ada simulasi Cambridge kurikulum. Tapi kalau aslinya saya pakai sarung, Pak. Nah, itu pakai Quran juga. Nah, Quran tuh kompatibel buat semua otak, hebat banget kan itu. Dari mulai orang Arab sampai orang Cianjur, sampai orang Amerika, semua Quran nyaman. Yang suka, yang galak-galak, sama yang ramah-ramah, sama yang cuek-cuek, sama yang apapun itu, Quran dipakai 15 abad, Al-Quran kompatibel. Itu cuma Quran, Mbak. Cuma Quran yang bisa diterima oleh semua otak, oleh semua pihak selama 15 abad. Bapak Ibu ada yang penggemar sastra, baca puisi-puisi. Saya pernah baca Hamlet, Pak. Nggak paham saya itu. Ini ngomong apa Shakespeare ini? Nggak paham saya. Tapi orang bilang hebat. Berarti yang dibilang hebat sama orang, sama saya nggak masuk. Nah, Al-Quran tuh masuk sama otak saya dan otak semua orang. Nah, itu hebatnya. Nah, kenapa bisa gitu? Salah satunya adalah karena Al-Quran itu tidak detail. Coba kalau detail, Qurannya tebal, kemudian tidak bisa kompatibel dengan keinginan kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi ketika kita ngomong Al-Quran, kita lihat hikmahnya. Yadullah fawqa aydihim dan seterusnya. Allah menggunakan kata yad, tangan. Bagi yang suka dengan konkret, yad, ya tangan. Bagi yang suka yang abstrak, yad itu kekuatan, kemampuan dan seterusnya. Itu Al-Quran. Baik.